Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana dengan NIM B042236, Program Studi Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang konseling gizi, yaitu memprodikan antara konselor dan pasien untuk memenuhi atau mengerjakan tugas dari mata kuliah konseling gizi dengan dosen pengampu Andi Patwateri. Untuk penjelasan lebih jelasnya, simak video berikut ini. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Saya atas nama Febriana sebagai ahli gizi atau konselor yang bertugas pada hari ini. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Ibu, perkenalkan, nama saya Kartika, umur saya 18 tahun. Baik, terima kasih sudah datang hari ini. Sebelumnya, pernahkah adik datang konseling seperti ini? Belum pernah, Bu. Ini pertama kali saya datang di sini. Oh, baru pertama ya. Adik tidak usah merasa canggung ya. Di sini kita cerita apa adanya, dan semuanya yang adik cerita itu aman sama saya. Tidak akan saya beritahu ke orang lain. Kalau boleh tahu, apa yang membuat ini datang konseling pada hari ini? Begini, Bu, sudah beberapa bulan ini saya seperti merasakan lemas, pusing, kayak tidak ada tenaga sama sekali, Bu. Selain itu, saya juga periksa ke dokter, katanya saya kekurangan darah. Ada ini yang namanya. Makanya saya konsultasi, Bu, karena ini betul-betul mengganggu kegiatan sehari-hari saya. Apalagi saat saya berkuliah, Bu, saya berharap bisa merasa lebih sehat lagi, Bu. Saya mengerti sekali bagaimana rasanya kalau kita tidak bertenaga. Pasti susah sekali kalau mau beraktivitas. Jadi Emi datang ke sini karena sering merasa pusing, lemas, gara-gara kurang darah, dan ini membuat susah Emi kuliah. Terus maunya supaya bisa lebih sehat lagi, begitu ya, Dek? Ya, betul sekali, Bu. Tadi adik ini bilang sudah diagnosis kurang darah. Dokter bilang kurang darah jenis apa ya, Dek? Katanya sih kekurangan gizi, Bu. Oh, kekurangan zat gizi. Sejak kapan Emi mulai merasakan keluhan ini? Mungkin sekitar 3 atau 4 bulan terakhir ini, Bu. Awalnya saya kira cuma kurang tidur biasa, lama-lama kok makin parah ya, Bu. Kegiatan apa saja yang paling terganggu gara-gara kondisi ini ya, Dek? Banyak, Bu. Saya jadi sulit sekali fokus kalau lagi belajar. Saya juga sering ketinggalan pelajaran karena saya selalu merasa capek, Bu. Tidak bisa melakukan pelajaran sampai selesai. Mau kerjakan terus juga jadi lama sekali karena cepat merasa capek. Selain itu, jadi tidak mau keluar rumah ketemu teman-teman. Jadi kurang darah ini bukan cuma lemas badan, tapi juga bikin susah adik belajar sama, jadi kurang semangat mau bergaul ya. Iya, Bu, itu yang membuat saya jadi khawatir dan saya ingin mencari solusinya. Apakah dokter juga memberikan saran terkait makanan yang sebaiknya ini konsumsi? Ada sih, Bu, disuruh banyak makan makanan yang bergizi sama minum obat penambah darah. Kalau kebiasaan makan ini sehari-hari, bagaimana ya? Coba ceritakan. Biasanya saya makan 2 kali sehari, Bu. Pagi-pagi itu saya sering kali buru-buru untuk datang ke kampus. Jadi saya jarang sarapan. Biasanya saya baru makan siang itu di kampus, Bu. Dan saya makan di rumah. Jadi Emi sering melewatkan sarapannya. Kalau sama malam biasanya makan apa? Siang biasanya saya makan nasi sama seadanya di warung terdekat kampus, Ibu. Kadang ayam goreng sama sayur. Terus kalau malam saya makan di rumah seperti telur, tempe, tahu, dan sayur. Apakah Emi mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi seperti daging, seperti daging merah, hati, atau sayur hijau? Jujur, Bu, saya kurang suka daging merah sama hati.
saya video juga jarang sekali saya makan, kecuali kalau memang ada yang makan kurang. Bagaimana dengan buah atau makanan yang ada di kantong Dek? Itu bisa membantu supaya zat besi yang kita makan itu diserap oleh badan. Saya jarang sekali makan buah, Bu. Itu pun kalau saya makan buah cuma pisang sama apel saja. Tadi adik bilang harapannya mau supaya lebih sehat lagi, tidak nangis terus. Selain itu apalagi yang ingin adik capai pada konsep ini? Saya ingin tahu bagaimana caranya mengatur pola makan yang lebih bagus, Bu, supaya kurang darah saya ini tidak makin parah. Mungkin juga ada tips-tips supaya tidak gampang merasa lelah dan bisa lebih berenergi setiap hari. Baik adik, tujuan adik ini sangat jelas. Untuk pertemuan berikutnya mungkin adik bisa mencatat makanan dan minuman yang adik konsumsi dalam sehari, termasuk jam makannya. Ini bisa membantu kita melihat lebih jelas makanan apa saja yang masuk ke badan adik sekarang. Bisakah adik melakukan itu? Oh baik, Bu, saya akan coba caranya. Bagus sekali adik. Selain itu, apakah ada lagi yang ingin adik ceritakan atau tanyakan sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini? Sejauh ini belum ada, Bu. Terima kasih banyak, Bu, yang memberikan saya. Sama-sama dek, saya senang bisa bertemu adik hari ini. Ingatlah dek, adik tidak sendiri dalam menghadapi ini. Kita akan sama-sama mencari jalan keluarnya supaya bisa mencapai tujuan adik. Kita bertemu lagi minggu depan di jam yang sama ya dek. Baik, Bu, terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan lagi adik.